Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra, saya lawyer dan pemilik Fatur Travel Indonesia. Biro perjalanan umroh Anda. Ingat umroh, ingat Fatur. Terkait dengan kasus viral yang ada bahwa artis tersebut melakukan upaya hukum. Kemudian jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum yang namanya kita sebut upaya hukum banding. Kemana? Ke pengadilan tinggi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Upaya hukum banding adalah upaya untuk mengkoreksi putusan dari tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar sesuai dengan keinginan masing-masing. Terdakwa dan kuasa hukumnya menginginkan pasti bebas. Dari 4 tahun menginginkan bebas. Itu sah-sah saja. Namun jaksa penuntut umum itu menginginkan diperberat karena tuntutan dari jaksa penuntut umum itu adalah 11 tahun. Jadi pasti JPU ingin sama dengan tuntutan. 11 tahun juga kan begitu. Nah, terdakwa dan kuasa hukumnya menginginkan kebalikannya, menjadi bebas atau di bawah 4 tahun. Kira-kira begitu. Mereka sudah melakukan upaya, mereka sudah melakukan tukar tambah intelektualitas, namanya membuat memori banding, dibalas oleh lawannya. Misalnya terdakwa membuat memori banding, otomatis jaksa penuntut umum membalas dengan kontra memori banding. Memori banding itu adalah mengkoreksi putusan PN Jakarta Selatan dengan menghadirkan tulisan-tulisan yang tidak sepakat dengan amar putusan yang sudah dibacakan. JPU itu pun membuat kontra memori banding, membalas memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum dan mengkoreksi putusan yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi dua-duanya membuat sebuah karya ilmiah seperti layaknya skripsi ataupun tesis atau disertasi. Dengan argumentasi yang sudah disampaikan dalam karya ilmiah tadi, baik memori ataupun kontra memori, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang ada di DKI Jakarta itu memutus satu, mengkoreksi dan membatalkan amar putusan yang sudah dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kedua, menaikkan masa hukuman yang tadinya 4 tahun menjadi 6 tahun. Artinya apa? Berarti terbukti di situ dakwaannya. Dakwaan yang tadi terkait dengan pengancaman, kemudian penipuan, penggelapan, dan juga tindak pidana pencucian uang. Kemudian ditambahkan denda menjadi 1 miliar kalau nggak salah. Kalau uang pengganti kan memang sudah masuk di amar putusan kan. Artinya yang sudah dicuci uangnya, di layering sekitar 3 sampai 4 miliar itu kan otomatis harus dikembalikan. Karena di awal kan sudah disita kan oleh jaksa penuntut umum, automatically itu langsung kembali ke korbannya. Jadi sekarang dikasih waktu lagi 2 minggu, apakah akan melakukan kasasi atau tidak? Kalau melakukan kasasi berarti bikin lagi, tapi ditujukannya sekarang ke Mahkamah Agung. Masing-masing, baik jaksa penuntut umum ataupun kuasa hukum. Memang dua-duanya, banding dan kasasi itu ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah sidangnya tertutup. Tidak bisa dilihat seperti di pengadilan negeri yang dibuka untuk umum. Kalau ini sidangnya adalah 3 orang saja majelis hakim, ada panitera, kemudian ada dokumen di depan meja tersebut. Mereka sidang 2 sampai 3 kali saja. Setelah itu baru diputuskan dengan membuat amar putusan. Itulah esensi yang dianut oleh Indonesia yang menganut Eropa Continental Justice System seperti layaknya Belanda dan Perancis. Semua pilihan sebenarnya, tapi masing-masing adalah hak. Apakah melakukan kasasi atau tidak? Biasanya nanggung, biasanya. Karena banding kemarin berarti langsung kasasi kan begitu.
Tapi itu pilihan. Kalau memang masih meyakini bahwa upaya kasasi adalah upaya yang terbaik, ini diskusi antara kuasa hukum dengan terdakwa. Apakah memang masih yakin? Kalau masih yakin, lanjutkan sampai kasasi. Tapi kalau nggak yakin, putusannya akan menjadi lebih tinggi lagi, berarti stop. Tidak perlu melakukan kasasi. Karena dalam kata lain sebenarnya dari awal juga apakah maksudnya dalam kata lain dari awal itu udah salah langkah ambil upaya banding atau gimana? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakimnya itu sebenarnya sangat bijaksananya di situ. Jarang ada putusan amar putusan itu jauh dari tuntutan. Tuntutan 11 diputus 4 tahun. Semestinya di awal itu jangan melakukan upaya hukum banding. Karena jarang ada. Mayoritas setelah tuntutan, kemudian pledoi dan putusan, mayoritas itu hanya 3/4. Ini jauh, bahkan lebih dari setengah. Mestinya dikunci di situ pada saat dibacakan sidang amar putusan, kuasa hukum dan terdakwa langsung mengatakan tidak melakukan upaya hukum, titik. Supaya jaksa penuntut umum pun mengamini. Nah, ini terlanjur dengan tidak mengatakan itu di persidangan amar putusan waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa yang terjadi? Hukum kita memberikan waktu selama 2 minggu untuk melakukan atau tidak. Dan tiba-tiba kuasa hukum melakukan upaya hukum. Otomatis kalau melakukan upaya hukum, lawannya yang namanya jaksa penuntut umum pasti akan membuat kontranya, membuat kontra memori bandingnya. Nah, ini sudah terjadi. Artinya apa? Dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Tinggal diskusi yang matang kalau menurut saya. Ini ada beberapa hari yang sesuai dengan hukum acara pidana selama 14 hari. Hari Sabtu dan Minggu dihitung. Jadi matangkan apakah kasasi atau tidak sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau yakin, hakul yakin, ini pasti bebas, silakan saja Kasasi. kasasi. Namun agak berat gitu loh, karena apa? Ini pasal yang berat sebenarnya, pasal pidana pencucian uang. Dan di tingkat pertama terbukti, di tingkat banding terbukti. Memang gambling jadinya, gambling. Kalau memang dipaksakan kasasi, yakin. Tingkat pertama tingkat Iya, yakin nggak? Kan dari 4 tahun menjadi 6 tahun kan. Makanya balik lagi keyakinan. Keyakinan dari terdakwa dan kuasa hukum. Yakin nggak? Kalau yakin lanjutkan, kalau nggak yakin stop. Itu sebenarnya kuncinya. Hakim pengadilan tinggi itu boleh mengoreksi hakim pengadilan negeri. Begitu juga hakim kasasi bisa mengoreksi sepanjang alat buktinya lengkap, sepanjang memori bandingnya lebih unggul dibanding lawan kita. Makanya kalau yakin kasasi. Kalau tidak yakin dengan alat bukti tambahan berikutnya, stop di situ. Jadi itu pilihan. Kalau memang masih yakin, oh nanti tidak terbukti, nanti bisa bebas, lanjutkan kasasi itu. Tapi diskusikan matang dengan terdakwa, dengan plus minusnya. Tapi kalau nggak yakin daripada gambling, lebih baik stop di banding saja, putusan banding, supaya tidak lanjut. Ini kan seperti mencoba-coba gitu lah. Kalau memang yakin, lanjut. Kalau nggak yakin, jangan lanjut. Karena balik lagi, argumentasi hukum apa yang akan diletakkan di memori kasasi kalau kasasi? Ada nggak alat bukti tambahan? Kalau nggak ada, lebih baik stop di putusan banding daripada naik. Tapi kalau yakin, saya punya alat bukti tambahan, termasuk saksi ahli tambahan, ada profesor siapa, ada doktor ilmu hukum siapa, dan lain-lain. Ya silakan masukkan kasasi tersebut. Tapi kalau nggak ada, lebih baik stop dulu. Nanti lakukan PK saja, peninjauan kembali. Tapi tetap harus menjalani hukuman dulu selama 6 tahun tersebut. PK-nya nanti pada saat dipindahkan ke lapas, kan sekarang masih rutan nih.
Rutan itu rumah tahanan, artinya tahanan titipan dari jaksa penuntut umum. Pindah dulu ke lapas, nanti mulai itu di situ perhitungan semuanya, termasuk misalnya kalau ada remisi. PK itu bisa kapanpun sebenarnya setelah dieksekusi ke lapas. Jadi setelah dari rutan dipindahkan ke lapas kan, apakah lapas di Pondok Bambu atau lapas Tangerang atau lapas Sukamiskin, nanti JPU yang akan menentukan tuh. Tapi ada permohonan dari terdakwa dan kuasa hukum mau diletakkan di mana. Misalnya tetap di lapas Pondok Bambu dengan alasan keluarga ada di Jakarta, atau misalnya keluarga ada di Bandung, pindah aja ke Bandung lebih baik. Jadi pada saat mau dieksekusi, permohonan ke jaksa penuntut umum supaya dipindahkan ke lapas yang dekat dengan keluarga. Yang dekat dengan keluarga siapa? Apakah di Bandung, apa di Jakarta, atau di Tangerang, atau di mana? Nah itu silakan diskusi dengan jaksa eksekutor namanya. Bukan JPU lagi, tapi jaksa eksekutor yang akan mengeksekusi perpindahan terdakwa dari rutan ke lapas. Nanti status terdakwa menjadi terpidana, berubah. PB itu akan dilakukan kalau subsidiar udah selesai. Misalnya di situ diputuskan membayar 1 miliar. Nah itu 1 miliar dibayarkan terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak dibayarkan berarti kan subsidiar ditambah berapa bulan atau berapa tahun. Nah itu ditotal semuanya, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani. Nah di situ nanti 3/4-nya.